Kalau rezeki kita masih ada, artinya kita masih hidup, dan insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Tapi sebaliknya, bisa jadi kita berpisah dengan Ramadan ini, berpisah sabana-bana bacarai. Kalaulah dalam waktu 11 bulan ke depan ini rasa kinan kita terima pun tak boleh. Kalau habis rasa ki aja pun sampai mati pun dia. Karena Nabi mengatakan la yamutu hatta yastakmila rizqu. Kamu tidak akan mati, kata Rasulullah. Kamu tidak akan meninggalkan dunia walaupun umurmu sudah tua bangka, walaupun sakitmu komplikasi, tidak akan mati, kecuali rezeki yang kamu terima itu sudah habis. Maka Ramadan yang baru saja kita lewati ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, dan kita tidak akan pernah lagi bertemu dengan Ramadan kapanpun. Kalaulah dalam waktu 11 bulan ke depan ini rezeki kita habis. Kepergian Ramadan ini mendatangkan kegembiraan yang luar biasa bagi sebagian orang. Bahkan sampai hari ini dia masih bergembira, masih euforia dengan kepergian Ramadan ini. Lalu siapa yang bergembira dengan pergi Ramadan ini? Inilah orang-orang yang munafik. Kenapa orang munafik bergembira dengan berangkat dan pergi berpisah dengan Ramadan ini? Karena orang munafik beranggapan kehadiran Ramadan dalam hidupnya lain tidak bukan hanya menyusahkannya dan menghambat-hambat nafsunya siang hari. Aja orang munafik biasa wak bisa makan siang, kini di Ramadan tak bisa nih. Wak bebas yang minum kabanga, kini tak bisa selama Ramadan. Ketika Ramadan pergi dalam hidupnya, dia merasa merdeka, bebas. Rasa kula penjara. Kalau ada ikut rasa dalam hati, itu termasuk kita ke dalam orang munafik. Tapi berbeda dengan orang beriman. Kepergian Ramadan itu meninggalkan luka dan kesedihan mendalam bagi orang beriman. Kenapa orang beriman bersedih berpisah dengan Ramadan? Karena orang berimanlah yang memahami makna keutamaan Ramadan itu. Inilah yang dikatakan Rasulullah. Dari Jabir bin Abdullah, Rasul mengatakan, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan." Kalaulah sampai di penghujung Ramadan, lah sampai malam terakhir, bakatis samatu wal ardu wal malaikah, maka menangislah di malam terakhir itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan juga seluruh malaikat-malaikat Allah yang ada di alam semesta ini. Musibatan li umat Muhammad, karena ada musibah yang besar yang sedang menimpa umat Nabi Muhammad. Kila, lalu ditanya orang Rasulullah, ayo musibah ya Rasulullah, apa musibah itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, zihabu Ramadan. Ditinggal payu model Ramadan itu sebuah musibah yang besar. Siapa yang bisa merasakan kepergian Ramadan itu adalah musibah? Lain tidak bukan orang beriman. Karena orang berimanlah yang memahami, yang mengharapkan kehadiran Ramadan itu. Karena dia butuh dengan Ramadan. Karena Ramadan datang, li'annal hasanata adhafa.
Karena Ramadan itu membawa suatu keberkahan. Ketika Ramadan datang, apapun kebaikan yang kamu lakukan, balasannya itu berlipat-lipat ganda, berbeda dengan bulan yang lain. Apapun untuk kebaikan. Karena orang berimanlah yang memahami kehadiran Ramadan itu membawa dzunubal maghfurah, dosa-dosa yang ada pada diri kita. Ketika Ramadan datang, dosa itu diangkat oleh Allah. Wa da'wati mustajabah. Segala doa, segala permohonan kita kepada Allah di bulan Ramadanlah sangat mudah dan peluang besar dikabulkan Allah. Maka hari ini marilah kita introspeksi diri. Mari kita calik diri kita surang-surang. Apakah kita termasuk orang yang berhasil memperjuangkan ibadah di bulan Ramadan? Apakah kita termasuk orang yang berhasil keluar sebagai pemenang? Apakah masuk kita dalam orang beriman? Kalau kita dengan iman menyambut Ramadan, kalau dengan iman kita hidup bersama Ramadan, maka akan datanglah buahnya hari ini. Lalu apa buah Ramadan itu? Kita lihat diri kita. Ada di diri atau tidak? Mampukah Ramadan itu menanamkan keikhlasan dalam diri kita? Selama 30 hari kita dilatih bagaimana ikhlas melakukan perintah Allah itu. Terutama ibadah puasa. Itu ibadah kejujuran. Apa gini Pak? Lagi meningkik rasa ikhlas awak dalam ibadah kepada Allah. Karena salah satu syarat amal yang kita lakukan diterima dan diberikan Allah balasan, kalaulah amal itu kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Maka Nabi mengingatkan sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, jadi di safinah fa innal bahra. Ya Abu Dzar, perbaharuilah sampan engkau, karena lautannya akan ditembus sangat dalam. Ku bahasa kiye, bahasa kiasan, bahasa analog, kata bahasa modern. Lalu dijelaskan maksud hadis itu oleh Syekh Anwar Al-Bantani. Kata Rasul, perbaguskanlah niatmu supaya apa saja yang kau kerjakan mendapatkan hasil, dan apa saja yang kau tinggalkan mendapatkan hasil. Ketika engkau kerjakan itu karena Allah, engkau tinggalkan larangan Allah itu karena Allah. Jadi tidak sadualah gitu ngerajan minta Allah kau ada hasil. Maka setiap orang Islam wajiblah dia ikhlas dalam beramal karena Allah. Kenapa kita wajib beramal ikhlas karena Allah? Tidak boleh karena yang lain. Empatamu karena Allah nama nyuruh itu baik ibadah. Baik ibadah yang wajib, yang sunat, Allah yang menyuruh. Kerajanlah karena yang menyuruh, baru dapat itu balasan. Dan kedua, wajib ikhlas karena Allah itu karena Allah yang memberikan kita kekuatan untuk bisa ruku dan sujud ini, untuk bisa datang berjalan ke masjid ini, karena kekuatan Allah. Maka ibadahlah karena yang memberikan kekuatan. Dan ketiga, karena Allah pula yang membalih ibadah. Maka kerjakanlah ibadah karena yang membalas, yang akan memberikan balasan. Lalu buah Ramadan yang kedua yang kita parsu dalam diri kita, mampukah Ramadan itu menanamkan sifat muraqabah di dalam hati kita? Rasa diawasi di Allah. Allahkah sifat muraqabah itu tertanam dalam hati ya? Allah tarasukah awak kau selalu di barada dewa pengawasan Allah, kama wa paidi ma barado manga awak selalu tarasuk awak diawasi di Allah. Allah kasih sifat itu ditanam. Fa illam takun tara fa innahu yaraka.
Kalau kita merasa yakin bahwasanya mata kita tidak bisa memandang Allah, mata kita tidak bisa melihat Allah kemanapun kita pergi, kemanapun kita mencarinya, maka tanamkan keyakinan bahwasanya kitalah yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tertanam rasa itu di dalam hati, tulai berbuah kemudian. Inilah orang yang selamat. Ketika sudah terasa oleh kita selalu berada di bawah pengawasan Allah, maka kita selamatlah dari berbagai macam perbuatan maksiat itu. Lalu buah Ramadan yang ketiga yang kita persu dalam diri awal. Mampukah Ramadan, sudahkah Ramadan itu menanamkan sifat kepekaan sosial dalam hidup ini? Selama 30 hari setiap hari kita menahan lapar dan haus. Kita sudah merasakan bagaimana perut kita ini lapar, bukan saja tidak ada yang makan, tapi hanya ditunda untuk makan itu. Bisa kita merasakan bagaimana pedihnya orang yang tidak ada yang dimakan, bagaimana pedihnya kehidupan orang yang kurang beruntung. Sehingga muncullah manusia-manusia yang dermawan, lahirlah manusia-manusia yang pemurah. Salah satu ibadah yang ditingkatkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan itu adalah ibadah sedekah. Kenapa Rasulullah meningkatkan di antara ibadahnya adalah ibadah sedekah? Karena sedekah itu adalah amal yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab Muqassafatul Qulub dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah tentang ibadah-ibadah yang sangat disenangi oleh Allah. Aku jadi Musa, Allah, ya Allah, sepanjang ibadah yang kau suruh lah dan kerajuan, solat Allah, puasa Allah, zikir Allah, sedekah pun Allah. Lalu di antara ibadah yang aku kerjakan itu, mana yang sangat engkau senangi ya Allah? Apakah ibadah solatku? Kata Allah, hai Musa, solat engkau kerajuan itu santiang, tapi manfaat dan kegunaan solat itu hasilnya hanya untuk dirimu sendiri. Karena salat itu engkau bisa mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Baik ibadah puasamu ya Allah. Kecuali Musa puasa bagus, puasa hebat, tapi hasil pada ibadah puasa itu hanya untuk dirimu sendiri. Karena dengan berpuasa engkau bisa membimbing, mengarahkan hawa nafsumu ke arah yang lebih positif. Zikir Rabu Allah, kata Allah, zikir itu Musa, hasil dan manfaatnya juga untuk dirimu sendiri. Karena dengan zikirlah hati jiwamu menjadi tentram dan tenang. Lalu mana ibadah yang kau senangi ya Allah? Adalah ibadah sedekah. Kenapa ya Allah? Karena Allah mengatakan ibadah sedekah itu menyenangkan, membahagiakan hati orang lain. Kalau sholat belum tentu orang kesenang kawan. Kalau puasa belum tentu bahagia orang. Tapi sedekah itu karena menyenang, membahagiakan hati orang yang menerimanya. Itulah sebabnya amal sedekah adalah amal yang paling penting dalam hidup. Bahkan di dalam surat Al-Munafikun dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang ke-10, orang-orang yang hampir mati saja dia meminta kepada Allah supaya ditunda kematiannya untuk apa? Fa'as-sadaqah, untuk bersedekah. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, salah satu kehebatan amal sedekah itu adalah dapat meringankan beratnya beban sakaratul